Anak umur 36-48 bulan udah bisa apa aja, Dok? Di seri ini akan ada 10 video tentang pertumbuhan dan perkembangan anak dari usia 0 sampai 6 tahun. Nah, Mami Dedi bisa nonton sesuai kategori umur anaknya ya. Sekarang kita mau bahas usia 36 sampai 48 bulan atau usia 3 sampai 4 tahun. Dari sisi motorik kasar, anak ini udah akan bisa berdiri satu kaki selama 2 detik. Nah, kalau lagi bermain dengan anak, coba ajak anak untuk bermain berdiri dengan satu kaki selama 2 detik nih. Hal ini bisa menunjukkan dia punya keseimbangan, apakah sudah mulai terbentuk, apakah sudah lebih baik dari sebelumnya. Nah, lalu di umur ini juga anak sudah bisa mengayuh sepeda roda 3. Nah, kita ajarkan anak untuk bisa main sepeda roda 3 nih, tapi yang dia ini loh, dia kayuh. Karena beberapa anak yang saya lihat dia nggak kayuh, dia tetap pakai kakinya gitu, dia kayak goes tendang-tendang sepedanya sampai dia tetap bisa jalan. Nah, hal ini baik dilakukan untuk melatih otot-otot kaki dan mengajak anak untuk bergerak. Nah, lalu juga di usia segini, anak itu sudah bisa melompat dengan satu kaki. Kita tunjukin ke anak cara melompat dengan satu kaki. Kalau anak udah bisa fasih melompat dengan satu kaki, lama-lama ajarkan ganti dengan kaki yang lain. Nah, kalau misalnya Mami Dedi tahu zaman dulu ada permainan yang namanya engklek, nah kita bisa terapin sejenis ini ya. Nah, lalu di usia ini, anak akan makin pinter nih untuk nangkep bola. Diharapin justru udah lancar malah nangkep bolanya, dan kita bisa gunakan bola yang segede bola tenis. Lemparkan bola ke arah anak, dan kita bisa ganti-gantian anak untuk lemparin bolanya itu balik ke arah kita. Jadi main lempar tangkap gitu ya. Lalu kita juga biasanya di umur segini anak bisa akan berjalan untuk mengikuti garis lurus. Nah, hal ini bisa dilakukan di mana aja. Bisa di halaman rumah, misalnya dengan menggambar garis lurus, menggunakan kapur, atau di mall-mall itu kan biasanya ada pertemuan antara itunya tuh keramik-keramiknya atau marmer-marmernya. Nah, biasa anak tuh suka jalan di garis-garis itu. Nah, kita encourage justru kalau ngeliat anak bisa mulai mau jalan seperti itu, kita biarinin aja karena itu menunjukkan suatu perkembangan yang baik. Nah, lalu juga biasanya anak bisa akan melempar benda kecil ke atas. Nah, kita bisa ajarkan anak untuk melempar benda-benda yang kecil, tentunya juga dengan benda-benda yang tidak berbahaya dan tentunya harus selalu diawasi ya. Lalu juga kalau dia udah pernah lihat binatang-binatang itu berjalan, misalnya dia udah mulai mau coba menirukan. Nah, kita bisa misalnya kayak contohnya seperti anjing atau kucing. Itu misalnya dengan kedua kaki dan tangan dia akan mulai jalan seperti itu ya. Nah, Mami Dedi bisa ajarkan pada saat misalnya lagi jalan-jalan di kebun binatang atau misalnya dengan menunjukkan tayangan tentang binatang yang ada di YouTube atau di TV. Nah, lalu biasanya anak ini kita juga bisa ajarkan konsep lampu hijau dan merah. Nah, kita kenalkan nih konsep rambu lalu lintas hijau dan merah. Kemudian kita ajak anak bermain di rumah dengan cara menyebutkan lampu merah untuk tanda untuk stop. Lampu hijau tanda anak untuk berjalan ke arah kita gitu. Jadi kayak red stop, green go misalnya gitu ya. Lalu kita ulangi-ulangi sampai anak itu berhasil untuk mencapai arah yang dia mau. Sambil dia red stop, dia berhenti, green go dia jalan, nanti stop go gitu ya. Nah, lalu anak di umur segini juga bisa akan melompat dengan kedua kakinya diangkat. Nah, kita coba kasih rintangan kecil di depan anak, lalu kita minta anak untuk melompatinya dengan kedua kaki secara bersamaan gitu loh. Jadi yang kayak dia loncat, kakinya ditekuk, baru dia turun lagi. Dari sisi motorik halus, biasa anak udah akan makin pinter ngegambar dan nulis. Nah, kita kasih anak kertas, pensil, ajari anak menggambar berbagai macam bentuk. Dari garis lurus, bulat, segi empat, atau menulis huruf dan angka. Biasanya itu dilanjutkan juga dengan gambar-gambar sederhana. Misalnya udah mulai gambar rumah, gambar matahari, gambar bulan. Terus juga biasa di umur ini ajarin anak juga untuk mulai menulis nama mereka. Nah, setelah itu di umur ini anak juga bisa akan bermain puzzle. Dan di main puzzle ini bukan yang simple-simple lagi, tapi udah mulai bisa dinaikin levelnya.
Nah, biasanya kita perlu dampingi anak karena untuk bermain puzzle dengan tingkat kerumitan yang lebih tinggi, itu biasanya anak masih suka bingung-bingung. Misalnya baloknya makin susah disusun, gambarnya lebih susah. Nah, itu kita harus coba untuk dibantu supaya dia juga bisa mengerti konsepnya. Nah, lalu biasanya di umur segini anak udah akan makin pintar menggunting. Kita gunakan gunting yang ujungnya tumpul, lalu kita contohkan gimana cara guntingnya. Lalu kita bisa berikan gambar yang lebih besar dahulu untuk anak gunting-gunting-gunting, lalu lama-lama anak akan mulai pinter nih. Nanti dia akan gunting-guntingnya. Lalu juga bisa juga untuk mengajarkan anak untuk membuat buku cerita gambar tempel. Nah, ingat nggak zaman dulu kalau kita suka bikin clipping? Nah, kita gunting-gunting dari majalah, brosur, koran, kemudian kita tempel lagi. Nah, kita ajarin anak untuk bisa menggunting kemudian menempelkan kembali guntingan gambar tersebut sehingga menjadi suatu cerita yang menarik. Nah, setelah itu anak di umur segini juga akan bisa mulai belajar menjahit. Tapi kalau dengar kata menjahit itu mungkin langsung kedengarannya kayak susah banget ya. Sebenarnya konsep menjahit ini bukan pakai jarum dan benang kecil, tapi kita bisa mulai dengan menyambungkan tali rafia melalui bolong-bolongan yang kita buat melalui pembolong kertas. Nah, kita ajari anak untuk bisa menjahit, jadi masukin tali rafia ke bolongan-bolongan itu satu persatu. Lalu di umur segini anak juga akan mulai pintar ngitung. Nah, kita bisa taruh beberapa benda kecil, misalnya kayak ada pom-pom atau kancing atau kotak atau mainan-mainan dia di dalam satu wadah. Kita ajarin anak itu untuk memindahkan mainan tersebut satu persatu dari satu wadah ke wadah sebelahnya sambil dihitung. 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, lalu udah gitu kalau di umur segini biasanya mereka akan mulai coba menggambar dengan jari gitu. Jadi kayak coba bisa main-main gitu aja. Biarkan anak untuk menggambar menggunakan cat misalnya dengan tangan mereka. Nah, siapkan area yang aman untuk anak itu bisa bermain kotor-kotoran gitu ya. Bisa pakai jarinya dicelepin ke cat, lalu dia akan coba gambar-gambar seperti itu. Oke. Lalu biasanya selain menggambar dengan yang menggunakan tangan kosong, kita juga bisa kenalkan anak untuk menggambar dengan cat air dan kuas. Nah, biasanya kita kenalin juga kalau misalnya warna A dicampurin ke warna B, itu akan jadi warna C, misalnya kayak gitu ya. Nah, lalu kalau dari sisi bicara dan bahasa, biasanya anak itu dia akan bercerita tentang dirinya. Nah, kita tuh berharap anak itu bisa menceritakan dirinya, apa yang dia suka dan apa yang dia tidak suka. Atau hal apapun yang ingin mereka coba ceritakan. Nah, Mami Dedi bisa pancing dulu dengan pertanyaan, misalnya, hari ini belajar apa di sekolah? Kemudian anak itu akan coba ngelanjutin. Nah, lalu biasanya di umur segini anak udah akan makin pintar mengenal huruf. Tunjukin kepada anak alfabet A sampai Z, sebutin satu persatu dan ajak anak untuk mengulangi. Nanti lama-lama dia bisa pintar sendiri. Bisa ngomong A sampai Z gitu ya. Nah, lalu di umur segini biasanya kita coba bikin anak itu untuk kasih pertanyaan. Nah, biasanya itu di umur-umur segini mulai banyak nih pertanyaan. Ini kenapa? Ini apa? Kalau nggak gini gimana? Misalnya seperti itu ya. Nah, kita jawab aja pertanyaan tersebut dengan kata-kata yang sederhana dan bisa dimengerti dengan mudah oleh anak. Nah, lalu biasanya di umur segini juga kita makin sering lagi nih untuk bacain buku cerita. Nah, kita ajak anak untuk bisa baca buku bersama-sama. Misalnya sebelum mereka tidur, kita pilih buku cerita dengan tulisan dan gambar yang besar-besar supaya menarik minat baca anak. Ketika selesai membaca, kita coba tanyain, ini tadi apa sih yang kita baca tadi? Siapa aja sih orang yang ada di situ? Di mana kejadiannya? Kapan waktunya? Kenapa dan bagaimana sih kejadian itu bisa terjadi? Yang berkaitan dengan cerita di buku itu. Nah, lalu biasanya anak-anak juga udah akan banyak untuk mulai bernyanyi-nyanyi nih umur segini. Nah, kita bisa nyanyiin lagu atau misalnya ajak anak untuk nyanyi sama-sama. Nah, terus udah gitu kita juga perlu mendorong anak untuk menjelaskan nama dan perasaannya. Nah, biasanya di usia ini anak diharapkan itu udah hafal dengan nama lengkap mereka dan bisa mengutarakan perasaannya ketika mereka senang, kecewa, sedih, dan lain-lain. Nah, lalu album foto. Album foto ini mungkin adalah satu hal yang sebenarnya itu jarang dilakukan di masa sekarang ya.
karena sekarang ini kan semuanya serba digital, jadi foto itu banyak yang disimpan di handphone. Tapi ada baiknya juga kita print beberapa foto yang favorit dan yang punya kenangan tersendiri nih. Nah, kita ajak anak untuk tempel-tempel foto itu di album sambil cerita dan ngobrol bareng apa yang terjadi di foto itu sih. Gitu. Lalu kalau dari sisi sosial kemandirian, biasanya kita ajarkan dia untuk mencuci dan mengeringkan tangan sendiri. Nah, Mami Dedi ajarin anak agar mereka bisa cuci tangan dan ngelap keringin sendiri tangannya. Oke, lalu kalau misalnya di umur segini mereka juga akan bisa pakai baju, celana, sepatu sendiri. Nah, kita harapkan anak udah bisa belajar untuk pakai pakaian dan sepatunya sendiri di usia ini. Awalnya mungkin memang sulit, tapi lama-kelamaan nanti dia akan lancar sendiri kok. Nah, terus juga yang penting adalah dia harus tahu anggota tubuh mana yang tidak boleh disentuh atau dipegang orang lain kecuali orang tua dan dokter. Ini krusial ya Mami Dedi. Kita ajarin 5 bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain kecuali orang tua dan dokter, yaitu mulut, dada, sela-sela paha, bokong, dan alat kelamin. Nah, kita ajarkan juga kepada anak untuk mengatakan tidak terhadap ajakan orang lain yang kita nggak tahu gitu ya. Nah, lalu setelah itu biasanya anak juga bisa akan makan dengan sendok garpu dengan lebih baik nih. Nah, kita lanjutin stimulasinya terus supaya anak bisa pegang, koordinasikan, pegang sendok garpu, ambil makanan, masukin ke mulut dengan lebih baik sehingga makanan yang tumpah pun akan semakin sedikit. Nah, lalu biasanya juga anak udah mulai bisa untuk memasak juga nih. Nah, biasanya kita bantu anak untuk pada saat kita masak, kita ajak dia, kita libatkan dia untuk bisa masak. Misalnya tuangin bumbu, mungkin nimbang bahan-bahan, kita mengaduk, tetap awasi dan menggunakan alat masak yang aman untuk anak. Nah, terus setelah itu juga kita penting untuk menentukan batasan. Karena di usia ini anak-anak akan belajar mengenal batasan dan peraturan. Nggak semuanya iya dan diperbolehkan. Nah, jadi kita bisa ajarin mereka dengan menawarkan opsi di dalam pertanyaan. Misalnya kamu mau baca buku atau main sebelum tidur. Pilih satu aja, nggak boleh dua-duanya. Nah, lalu biasanya kalau dia bisa juga bermain dengan teman, mengikuti peraturan pada saat dia bermain. Di umur-umur segini tuh biasanya udah banyak temen ya, temen di sekolah misalnya. Nah, ketika mereka bermain bersama, kita bisa ajarin anak dan terapin juga aturan dalam permainan. Dan biarkan mereka bersenang-senang sambil belajar. Pada usia ini, secara pertumbuhan, anak akan bertambah tinggi itu minimal 3 cm per tahun. Kalau bisa lebih ya malah lebih bagus ya. Nah, penting, tolong bawa ke dokter anak jika anak menunjukkan tanda bahaya atau red flags ini. Dari sisi motorik yang pertama, anak akan terus-menerus kelihatan kayak kok teledor ya gitu. Misalnya sulit pegang sendok, terus juga pegang alat tulisnya juga nggak mantep gitu. Terus juga kalau berlari aja kayaknya kok sulit, lompat juga kok susah, nangkep bola juga kok susah gitu. Terus juga kalau sampai saat ini belum punya tangan atau kaki yang dominan. Misalnya kalau kita kan kayak kita lebih sering nih pakai tangan kanan daripada tangan kiri, atau yang kidal lebih banyak pakai tangan kiri daripada tangan kanan gitu. Dari sisi interaksi sosial biasanya kita lihat kalau dia ada kurang berminat main dengan teman-teman sebayanya. Dan juga dia sulit sharing mainan atau gantian bermain. Ataupun juga dia kurang bisa mengerti emosi dan menunjukkan empati kepada orang lain. Secara bahasa, biasanya targetnya umur 48 bulan, dia udah bisa ngomong kira-kira ada 900 kata. Kalau kurang dari itu, maka kita perlu coba lihat kenapa. Lalu juga dia bisa sulit untuk merangkai kalimat dengan struktur yang tepat. Dan juga sampai kalau ngomong pun dia sulit dimengerti kata-katanya. Jadi anak itu sampai kesulitan juga mengekspresikan maksudnya. Dan teman-teman sebayanya atau kita juga sulit mengerti dia tuh pengen ngomong apa sih sebetulnya. Dari sisi kognitif, anak itu juga mulai kelihatan dia sulit memecahkan tantangan yang lebih susah, misalnya puzzle yang lebih rumit, tapi teman-temannya kok bisa gitu. Lalu juga anak itu sulit fokus pada aktivitas atau tugas yang diberikan di sekolah. Ataupun kita bisa lihat kok dulunya anaknya bisa, tapi kok sekarang tiba-tiba jadi nggak bisa. Misalnya dulunya udah bisa menghitung, atau bisa baca huruf, baca angka, tapi kok sekarang nggak bisa gitu. Atau kalau dari sisi pertumbuhan, kita melihat pertumbuhan tinggi anaknya itu kurang dari 3 cm per tahun. Atau ya sekitar 1 cm per 4 bulan ya. Nah, save dan share video ini ya. Dan coba ceritain di komen apa pernah ada masalah seperti yang saya ceritain
pas anak usia 36 sampai 48 bulan.